Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal itu dipilih berdasarkan pembacaan teks proklamasi yang sekaligus menandakan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi tersebut dilakukan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sebelum pembacaan teks proklamasi tersebut, banyak kejadian dan peristiwa penting yang terjadi sebelumnya. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Sebuah bom uranium yang dijuluki Little Boy dijatuhkan di Hiroshima yang menyebabkan kota itu hancur dan menewaskan ribuan orang. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Jepang yaitu Marsekal Terauchi memutuskan membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokaritsu Jubai Inkai. Insinyur Soekarno bertindak sebagai ketua PPKI. Posisi wakil ketua dipegang oleh Dr. Andos Muhatta dan posisi penasehat dipegang Ahmad Soebarjo. Dengan dibentuknya PPKI, otomatis BPUPKI yang dibentuk 1 Maret 1945 dianggap bubar. Serangan berikutnya, bom plutonium berjuluk Pigman dijatuhkan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat. Sebanyak 80.000 orang diperkirakan tewas pada serangan kedua ini. Kemudian di hari yang sama, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhatta, dan Rajimanwedio Diningrat ke darat Saigon, Vietnam. Pada hari itu, Insinyur Soekarno, Muhatta, dan Rajimanwedio Diningrat pergi ke darat Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaannya kepada bangsa Indonesia. 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhatta, Rajimanwedio Diningrat kembali ke Indonesia. Kemudian, golongan muda yang diwakili Sultan Syahrir mendesak golongan tua yaitu Insinyur Soekarno, Muhatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Masih di hari yang sama, golongan muda kembali mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Insinyur Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI terlebih dahulu. Dini hari, Insinyur Soekarno dan Muhatta diculik oleh golongan muda Kringkas Dengklok Karawang. Penculikan dilakukan hanya agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh pihak Jepang dalam mengambil keputusan. Kemudian Insinyur Soekarno dan Hatta dipaksa golongan muda segera memproklamasikan Indonesia melalui radio. Di hari ini yang sama, malam harinya, Insinyur Soekarno dan Muhatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maida Tadashi, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari malam hingga pagi, Soekarno dan Muhatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah kemerdekaan Indonesia, di mana akhirnya naskah proklamasi disetujui bersama dan diketik oleh Sayuti Melik. Pada sekitar jam 10 pagi, diwakili oleh Soekarno dan Muhatta, mereka membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang sekaligus menandakan kemerdekaan Indonesia yang dijajah oleh Jepang.
sehari setelah pengumuman Proklamasi Kemerdekaan PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang dipakai hingga sekarang.